Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tata cara pendaftaran PPDB online Kota Palopo tahun 2020 untuk jenjang SD. Di menu awal aplikasi ada dua pilihan, ada PPDB SD dan PPDB SMP. Untuk melakukan pendaftaran di jenjang SD, silahkan memilih menu PPDB SD. Nah, setelah ini kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, bagi pendaftar yang belum mempunyai akun, silahkan membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik menu daftar di bawah tombol login. Pilih menu daftar, kemudian isikan nick, kemudian nama, jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kemudian memilih agama. Setelah itu mengisikan alamat. Jadi alamat yang diisikan ini sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Nah, selanjutnya mengisi nomor HP. Ya, diharapkan pengisian nomor HP ini adalah nomor yang betul-betul valid, yang nantinya bisa dihubungi oleh panitia pendaftaran ketika ada kekurangan atau kesalahan data pada saat pendaftaran. Isikan nama orang tua dan pekerjaan. Nah, setelah itu klik tombol daftar untuk registrasi akun. Nah, setelah selesai mengklik tombol daftar, nanti akan ada pesan notifikasi yang berisi informasi tentang username dan password yang akan digunakan login ke dalam aplikasi. Nah, silahkan dicatat baik-baik dan disimpan karena ini nanti akan kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi. Nah, setelah itu lanjut ke halaman login. Nah, isikan username yang telah terdaftar tadi. Jadi username yang menjadi username di sini adalah nick yang digunakan pada saat pembuatan akun. Kemudian password, ya, password yang muncul saat notifikasi setelah mengklik tombol pendaftaran tadi. Nah, setelah itu klik login. Nah, setelah itu kita diarahkan ke menu pendaftaran. Jadi di sini ada beberapa menu: biodata, berkas, koordinat sekolah, dan finalisasi. Nah, silakan melengkapi biodata. Ya, jadi biodata ini adalah data-data yang tadi telah kita isikan ya pada saat pembuatan akun. Nah, silakan dilengkapi kalau memang masih ada kesalahan. Selanjutnya mengupload berkas ya. Jadi sebelum pendaftaran harap semua berkas disiapkan. Ada beberapa berkas yang harus diupload. Nah, jadi untuk melakukan penguploadan berkas ya silakan mengklik tombol tambah. Nah, di sini ada beberapa berkas yang harus diisikan. Yang pertama adalah foto, akta kelahiran serta kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Jadi salah satunya saja. Kalau memang belum mempunyai kartu keluarga, ya silakan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan atau disahkan oleh kelurahan setempat. Untuk kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, ini wajib diupload bagi pendaftar yang ingin mendaftar di jalur afirmasi. Nah, jadi ada 3 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur sonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi, dan yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi kalau yang ingin mendaftar jalur sonasi cukup mengupload foto, akta kelahiran, kartu keluarga, atau surat keterangan domisili.
Nah, untuk jalur afirmasi wajib untuk mengupload kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera atau kartu Indonesia sehat sesuai dengan program yang didapatkan, ya, salah satunya saja yang diupload. Kemudian SK perpindahan tugas ini wajib diupload bagi peserta yang mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, di sini saya coba untuk mengambil foto pertama kali. Ya, jadi foto ini adalah foto dari calon siswa yang ingin mendaftar. Oke, kita tekan tombol ambil daftar, maka nanti akan diarahkan untuk membuka kamera. Ya, ini saya demokan saja. Nah, ambil fotonya. Oke. Nah, setelah ini klik tombol upload untuk mengirim berkas. Upload. Oke. Selanjutnya ya, kita menambahkan berkas yang dipersyaratkan lagi, ya. Nah, klik tambah, kemudian upload akta kelahiran, kita foto lagi. Baik, sekarang kita upload kembali. Oke. Nah, sekarang jika ada kesalahan berkas, misalkan ingin diganti, langsung saja melakukan hapus, ya. Hapus. Oke. Nah, begitu selanjutnya silahkan melakukan pengambilan gambar terhadap keseluruhan berkas yang disyaratkan. Nah, selanjutnya pengambilan titik koordinat. Jadi titik koordinat ini diambil berdasarkan lokasi rumah masing-masing. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan pendaftaran di rumah, ya. Jadi karena nanti saat proses verifikasi akan disesuaikan antara alamat kartu keluarga dengan alamat titik koordinat yang telah diambil. Nah, jadi pastikan pendaftar berada di rumah saat ingin melakukan pengambilan titik koordinat. Baik, langsung saja kita buka menu koordinat. Ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan koordinat rumah yang tersimpan. Itu masih kosong, ya. Karena ini tadi kita demonstrasikan pertama kali melakukan pendaftaran. Nah, jadi nanti di aplikasi otomatis akan membaca titik koordinat kita saat ini, ya. Contohnya di sini sudah tampil koordinat saya saat ini adalah minus 3, sekian sekian sekian, ya. Jadi untuk melakukan penyimpanan, ya, menyimpan koordinat rumah, langsung saja klik tombol update koordinat. Nah, sekarang ada pesan tadi berhasil menyimpan koordinat rumah. Jadi sekarang koordinat rumah itu sudah terbaca. Jadi nanti ini dijadikan dasar untuk mengukur antara jarak dari sekolah yang ditempati mendaftar dengan rumah calon siswa baru. Ya. Selanjutnya, setelah melakukan pengambilan titik koordinat rumah, kita kembali ke menu sekolah. Nah, jadi di menu sekolah ini fungsinya untuk memilih sekolah yang ingin ditempati mendaftar. Ya, jadi ada maksimal 2 pilihan, ada pilihan pertama dan ada pilihan kedua. Ya, jadi ketika ingin mendaftar atau memilih sekolah, langsung saja kita pilih salah satunya, misalkan sekolah pilihan pertama. Ya, silakan pilih sekolah dan mencari sekolah yang ingin ditempati mendaftar, ya. Contohnya SDN 1 Langgembata. Kemudian pilih jalur pendaftaran. Ya, jadi ada 3 jalur pendaftaran untuk PPDB SD.
Yang pertama adalah jalur zonasi, ya ini diperuntukkan bagi pendaftar yang berada di dalam radius 3 km dari sekolah, ya paling jauh. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon siswa baru yang ikut dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh pemerintah, ya. Jadi ada 3, yaitu program keluarga sejahtera, program Indonesia Sehat, dan program Indonesia Pintar, ya. Jadi ada 3. Nah, kemudian dipilih, contohnya di sini saya pilih ada satu lagi yang saya lupa, jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua ini adalah bagi peserta atau calon pendaftar yang orang tuanya mendapatkan tugas atau dimutasi atau perpindahan tempat kerja ke dalam Kota Palopo. Ini dibuktikan dengan SK mutasi atau SK perpindahan tugas. Jadi sini saya demokan, ini saya daftar jalur zonasi untuk pilihan pertama. Oke, simpan. Nah, sekarang kita kembali, ya. Nah, sekarang ini adalah kita memilih sekolah pilihan kedua, ya. Jadi pilihan kedua ini untuk antisipasi misalkan di sekolah pertama tidak lulus, ya ada opsi lain. Contohnya di sini misalkan daftarnya di SD, misalkan SD Suruh Tangga, ya, kemudian pilih jalur pendaftaran, ya. Jadi untuk pendaftaran di tahun ini itu bisa memilih jalur yang berbeda, ya. Jadi misalkan yang pertama tadi gunakan jalur zonasi, ya. Kemudian yang kedua, karena misalkan SD Suruh Tangga ini di luar jauh dari lokasi rumah, ini bisa mendaftar jalur lain, ya. Misalkan jalur afirmasi, ya. Kemudian pilih tombol simpan. Oke, nah sekarang kita kembali. Nah sekarang sudah ada pilihan, ya. Jadi pilihan pertama adalah SD 1 dan pilihan kedua adalah SD 3 Suruh Tangga. Nah selanjutnya kita kembali lagi, terakhir adalah menu finalisasi, ya. Jadi menu finalisasi ini tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa data yang diisikan itu sudah benar, kemudian pilihan sekolah juga sudah sesuai dengan sekolah yang ingin ditempati mendaftar, dan data-data lain yang data-data lain sebagainya, ya. Setelah melakukan finalisasi, ini harap diperhatikan bahwa setelah melakukan finalisasi, maka pendaftar itu tidak bisa lagi melakukan perubahan data, ya. Nah, jadi pastikan bahwa seluruh data sudah benar, berkas yang diupload sudah benar, kemudian pilihan sekolah juga sudah benar, ya. Nah, ketika sudah benar semuanya, tidak ada lagi yang ingin diubah, sekarang lakukan finalisasi. Oke, klik tombol ya untuk melakukan finalisasi. Nah, setelah ini proses pendaftaran telah selesai. Tinggal nanti menunggu proses verifikasi berkas di sekolah. Jadi ketika sudah mengupload berkas tadi, berkas sudah diupload, tinggal menunggu nanti hasil verifikasi oleh panitia di sekolah tempat mendaftar, ya. Untuk informasinya itu bisa dilihat di menu verifikasi, ya. Jadi di sini nantinya ketika sudah diverifikasi, nah nanti ada statusnya diterima, ya. Kalau ditolak nanti ada statusnya juga ditolak, ya. Kemudian nanti operator sekolah akan memberikan keterangan dari hasil proses verifikasi tersebut. Nah, kalau proses verifikasi sudah selesai dan diterima, tinggal peserta didik cukup menunggu pengumuman kelulusan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik, itulah tadi penjelasan, ya, atau tutorial tata cara pendaftaran PPDB online Kota Palopo tahun 2020 untuk jenjang SD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.